Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai politik. Kalau kita buka Google gitu kan, ketik Gibran atau Gibran Rakabuming Raka, maka akan keluar berita tentang usulan pemakjulan Wapres gitu kan. Ada juga judul beritanya adalah Trisutrisno merestui pemakjulan Gibran gitu kan. Begitu juga Tempo yang lebih tajam lagi ya, yang memberi judul demikian gitu kan. Pemakjulan Gibran apakah mungkin gitu kan. Mahfud MD menjelaskan secara teoritis bisa, tapi secara politik susah gitu kan ya. Mungkin yang dimaksudkan adalah secara teoritis itu memang ada aturannya, presiden atau wakil presiden apabila melakukan pengkhianatan, berkelakuan tidak baik, itu bisa dimakjulkan dengan mengusulkan ke DPR, dikaji, lalu ke MPR gitu kan. Itu teorinya gitu kan. Faktanya kan tidak bisa seperti itu kalau dikaitkan dengan Gibran gitu kan. Jadi politik itu memang dialektika antara hukum juga tentang ilmu budaya gitu kan. Jadi saya pikir usulan dari para mantan purnawirawan prajurit TNI ini sesuatu yang usulan yang sah-sah saja gitu kan. Saya tidak katakan itu usulan yang baik bagi demokrasi gitu kan ya, tapi usulan yang sah saja gitu kan. Hal ini ditanggapi oleh Jokowi ya sebagai usulan yang sah saja gitu kan. Begitu juga mungkin dengan yang lain gitu kan. Tapi usulan ini harus mencerminkan suatu budaya demokrasi juga gitu kan. Sedikit-sedikit pemakjulan gitu kan. Dulu sebelumnya juga ada juga yang ingin memakjulkan Jokowi gitu kan. Ini di era demokrasi di mana pejabat atau pemerintahan sah dipilih oleh rakyat, ada sekelompok orang yang ingin memakjulkan gitu kan, tanpa alasan, tanpa istilahnya bukti yang jelas gitu kan. Ya saya pikir tentang pemakjulan Gibran ini mendapatkan tanggapan dari para pimpinan partai juga gitu kan. Ya Golkar menjelaskan ya tidak akan ada tentang pemakjulan Gibran. Ini partai besar di parlemen. Kemudian Gerindra juga diwakili oleh ketua MPR misalnya menyatakan ya Gibran wapres yang sah gitu kan. Dan partai-partai yang lain juga tidak mungkin akan menanggapi gitu kan tentang usulan ini gitu kan. Ya karena tidak ada yang harus tidak ada yang harus dibuktikan gitu kan. Tidak ada yang harus perlu ditindaklanjuti gitu kan ya. Ya sebagai suatu usulan sah-sah saja gitu. Saya pikir para purnawirawan prajurit TNI ini kan sudah mendapatkan tanggapan balik gitu, antitesa dari misalnya purnawirawan angkatan darat, misalnya Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto, dan beberapa purnawirawan yang lain sudah mendukung Prabowo Gibran gitu kan, mendukung gitu kan. Jadi Pak Sunarko dan yang lainnya itu kan bukan mewakili kesemuanya gitu kan. Di sini sudah ada yang berbeda pendapat gitu kan ya, dan mereka menyatakan ya dukungan gitu kan. Jadi memang usulan yang ingin memakjulkan ini kurang cocok di alam demokrasi gitu kan. Jadi para mantan TNI ini sepertinya belum matang di dalam berpolitik gitu kan. Mereka ingin mempercepat gitu kan. Kalau tidak suka dengan orang, makjulkan gitu kan. Ini bagian dari istilahnya ya karakter di dalam berpolitik juga gitu kan.
hal ini membuat kita sedikit takut juga gitu kan. Meskipun kita tidak boleh takut ya kan. Pertama, mereka bukan lagi militer aktif gitu kan. Mereka sudah menjadi sipil gitu kan. Dengan pembawaan ya tentu saja semangat militer gitu kan. Tapi sekali lagi ini zaman demokrasi di mana yang namanya tindakan yang istilahnya inkonstitusional tidak bisa. Negara kita ini negara demokrasi konstitusional gitu kan. Dan juga ini bukan lagi zaman lagi orang harus memaksakan pendapat dengan bentuk simbolisasi militer atau istilahnya jargon militer gitu kan. Enggak lah, ini udah zaman demokrasi. Banyak para purnawirawan juga yang mereka kembali ke sipil gitu kan, berpolitik secara demokrasi, menerima, membangun kekuatan secara sipil gitu kan. Misalnya Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa ya kritik atau usulan dari para purnawirawan ini kan pertama istilahnya ya kurang baik lah ya. Nah, juga ini cara-cara seperti ini tuh memecah belah persatuan gitu kan, apalagi dikaitkan dengan adanya kekuatan asing yang ingin mengintervensi pemerintahan kita gitu kan. Jadi saya pikir para purnawirawan seperti Luhut Binsar Panjaitan, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto ini mereka yang sudah malang melintang di dunia politik dan memahami alam demokrasi. Mereka sudah memiliki karakter demokrasi. Mereka sudah bisa menjalani suatu proses menjadi sipil gitu kan. Ya ini menjadi panutan gitu. Kita akan mengambil pendapat dari mereka gitu kan. Ya daripada kita pusing dengan pemakjulan gitu kan. Pertama, hal ini tidak akan mungkin didukung oleh Pak Prabowo karena Prabowo Gibran itu satu paket. Kedua, kalau Gibran dimakzulkan, ini akan mengganggu efektivitas kerja Pak Prabowo gitu kan. Jadi polemik politik akan berkelanjutan sehingga program-program Pak Prabowo akan terhambat gitu kan. Ya tidak mungkin lah. Kita ini saatnya untuk membangun bangsa gitu kan. Meskipun aspirasi itu sah-sah saja gitu kan. Tapi ya ini tentu saja akan mengganggu proses kerja dari Pak Prabowo. Bukankah para purnawirawan Pak Sunarko ini mendukung gitu kan pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Ini inkonsistensi jika ingin membuat pemerintahannya menjadi mendapatkan polemik itu berkelanjutan ini kan. Tentu saja ini menjadi suatu pembelajaran sebenarnya bagi kita gitu kan. Setiap orang di alam demokrasi itu boleh berpendapat, tapi tidak boleh mungkin ya. Bagi saya ini pendapat dari para purnawirawan ini masih belum matang gitu kan. Belum matang, terlalu istilahnya terlalu meresponnya secara reaksioner gitu kan. Dan saya pikir tidak baik juga untuk pendidikan demokrasi gitu kan. Karena semenjak reformasi simbol-simbol militer, bahkan Gus Dur menyatakan ya TNI kembali ke barak gitu kan. Nah itu tentu saja hal ini dilakukan oleh para pimpinan TNI yang aktif saat ini gitu kan. Mereka menghormati supremasi sipil atau demokrasi gitu kan. Lalu para purnawirawannya mereka berpolitik juga di dalam demokrasi ya sah-sah saja gitu kan. Meskipun ada yang belum matang di dalam demokrasi sehingga mereka berusaha seperti ingin memaksakan gitu kan berpendapat
ingin cepat-cepat menghasilkan gitu kan, target gitu kan. Ya ini beda gitu dengan cara berpikir demokrasi sipil gitu kan. Dan ketika mereka menyatakan tentang DPR harus mendukung usulan ini demi rakyat gitu, ya rakyat yang mana gitu kan, rakyat yang mana gitu kan, belum tentu apa yang dibicarakan itu sebagai suatu fakta gitu kan. Ya karena mereka sah gitu kan, Prabowo Gibran itu sah gitu kan sebagai pemimpin, sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat gitu kan. Lalu di tengah jalan ingin dimakzulkan Gibran gitu kan. Ya, hal ini, pesan ini ditujukan kepada siapa gitu kan? Kepada Gibran, kepada para elit politik, dan atau para pendukung Gibran gitu kan. Ya ini tentu saja akan menarik apa usulan ini, dan sekali lagi ini sebagai suatu ketidakmatangan di dalam berdemokrasi gitu. Terima kasih.